Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas sampai dengan tanggal 6 Al-Muharram tahun 1443 Hijrah dan bersamaan dengan 14 Agustus 2021 Masehi. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tanpa kecuali senantiasa disehatkan, dilindungi dan diberikan petunjuk oleh Allah agar senantiasa menata aktivitas kita lebih baik, lebih mulia dan mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lewati. Baiklah, hari-hari ini kita dapati satu berita yang menjadi perbincangan bukan hanya di kalangan masyarakat tapi juga di kalangan tokoh, juga ada ulama, para ustadz yang memberikan pandangan-pandangan terkait dengan kompetisi penulisan artikel tingkat nasional yang diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia. Kami kira dalam konteks kita sebagai warga negara, ya kita tentunya memiliki kewajiban untuk mengetahui dan mengimplementasikan dasar-dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sah-sah saja ya kompetisi ini dilakukan dalam konteks untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai cinta terhadap negara, terhadap tanah air. Namun demikian kita akan melihat apa sesungguhnya yang dihadirkan dari esensi ini sehingga banyak menghadirkan pandangan beragam dan tentunya kita juga akan memberikan pandangan-pandangan atau masukan-masukan yang konstruktif dan solutif sehingga menghadirkan ketenangan di masyarakat dan tentunya memberikan hal positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2021 ini flyernya ya sudah banyak juga tersebar teman-teman sekalian dari santri untuk NKRI. Dari sisi apresiasi ini tentunya kita menghormati, ya kita mengapresiasi tentunya dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 diadakan kompetisi penulisan artikel tingkat nasional. Baik, temanya nah ini mungkin yang menjadi sorotan ya dari berbagai kalangan. Pertama, hormat bendera menurut hukum Islam. Kemudian kedua, menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Hanya dua tema ini, tema besarnya ya. Hormat bendera menurut hukum Islam, menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Ketentuan artikel, ya ada 5 ketentuan yang dicantumkan di sini. Ya, artikel ditulis dengan menggunakan font Times New Roman, ini standar ya. Sampai ke bawahnya minimal ditulis 12 halaman, referensi tulisan artikel minimal jumlah 10 dan sebagainya, ini standar. Hanya mungkin kita akan fokus kepada tema yang diusung dari kompetisi penulisan artikel tingkat nasional ini. Saya kira, mohon izin kalau kita melihat ya secara menyeluruh dari sudut tampilan tema ini saja, ya memang mengundang banyak pertanyaan. Ya, kita membuat sebuah acara apapun itu ataupun program yang ditampilkan apalagi ke publik, tentunya setiap program itu memiliki tujuan. Ya, apalagi dalam kerangka berpikir tentunya ada goal yang harus dicapai, ya, kemudian konsepsi struktur berpikirnya apa, seperti apa landasannya. Kalau di pemikiran filsafat itu kan ada ontologinya, epistemologinya, baru aksiologinya. Ya, dari kerangka berpikir dasarnya apa, tujuannya apa yang ingin diraih gitu. Nah, saya kira di sini ya struktur pembinaan atau penyusunan tema ini, ya lebih tepat struktur penyusunan tema ini nampaknya tidak memenuhi struktur berpikir yang sempurna ya. Ya kalau kita ingin tanyakan misalnya kita uji tema ini dengan pertanyaan-pertanyaan, apa tujuan yang ingin dicapai? Ya, hormat bendera menurut hukum Islam. Ya sekarang pertanyaannya apakah belum diketahui gitu bagaimana hukum Islam terkait dengan penghormatan terhadap bendera. Kalau belum tahu kan harusnya bertanya kan. Nah kalau bertanya BPIP salah kalau bertanyanya meminta santri untuk tulis artikel. Ya harusnya datang kemana? Ya tanyakan kepada ulama. Ada MUI di sana, kemudian tanya ke MUI memberikan fatwa. Dari fatwa ini disosialisasikan. Ya kalau tujuannya yang kedua misalnya hanya ingin mengklasifikasikan ya dari misalnya ragam
pemahaman keislaman dari masyarakat yang tentunya mungkin akan ada ragam pandangan-pandangan tertentu berdasar latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi, bisa faktor pengetahuan, bisa pergaulan dan sebagainya. Ya tentunya tidak harus digeneralisasi dengan membuat sebuah tema yang umum. Ya kalau sudah BPIP mengetahui misalnya ada sudut pandang tertentu dari sebagian kecil komunitas muslim ya yang memandang misalnya bahwa hormat terhadap bendera ya, itu tidak diperlukan misalnya, tinggal diidentifikasi saja, diedukasi atau diadakan dialog itu lebih pas gitu ya, lebih sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi di sini saya kira dasar pemikirannya sangat lemah gitu. Kenapa harus memunculkan tema seperti ini? Dan yang paling menarik ini santri, sedangkan konstruksi hukum Islam itu ya dalam bahasa syariat atau bahasa Arab yang dipopulerkan istinbatul ahkam, ya konstruksi untuk melahirkan sebuah hukum itu bukan domainnya santri. Santri itu masih di ranah pembelajaran gitu. Ya, dan ketika mempelajari sebuah hukum pun itu mempelajari dasar-dasar yang hukumnya sudah mutlak disampaikan oleh para ulama berdasarkan referensi dari sumber-sumber hukum Islam. Ya, misalnya di buku-buku fikih ya, apa hukumnya misalnya ini tentang air wudhu yang bercampur dengan kotoran misalnya kan, ya air bercampur dengan kotoran apakah bisa dipakai wudhu atau tidak, pembahasan yang sudah diselesaikan oleh para ulama untuk mempelajari bagaimana cara menyimpulkan hukumnya seperti apa. Nah, ranah santri itu masih di situ. Ya, apalagi level santri ini kan ada levelnya, ya. Level-level setingkat tsanawiyah, SMP, aliyah, SMA dan yang maha santri di atasnya itu sangat berbeda. Ya, karena itu di kampus-kampus ya khususnya kampus-kampus Islam misalnya jurusan fikih ya, baik fikih perbandingan misalnya ya atau di jurusan syariah khususnya dengan ragam pembahasan yang berbeda, ada 9 dari turunan pembahasan fikih dari bab muamalah ya, intisari Quran itu kan di akidah, nanti setelah itu di akhlak ya, akhlak nanti dibagikan ke tahalli, takhalli, tajalli, kemudian setelah itu nanti ada terkait dengan ibadah, al-ahkam, al-amaliyah, al-muta'alliqah ya, hukum perbuatan yang terkait dengan af'alul ibad ya, perbuatan-perbuatan manusia. Nanti ada hubungan dengan Allah disebut dengan ibadah, hubungan dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Muamalah ini nanti ada 9 lagi. Ada akhwalus syakhsiyah ya, itu kaitan dengan hukum rumah tangga misalnya, ahkam maliyah wal iktisadiyah, hukum-hukum terkait harta ya dan tatanan ekonomi dan turunan lainnya sampai hukum dalam konteks bernegara gitu. Ya, jadi ada turunan-turunan yang ini tentunya akan dipelajari secara berjenjang ya, berdasarkan ya, tingkat keilmuan ya, kemudian juga dasar pendidikan dia di usia berapa, di level mana, jadi apa yang harus diberikan. Kan kita juga sama di umum misalnya di tingkat SD dengan SMP materinya berbeda ya, SMP dengan SMA penekanan materinya tidak sama, apalagi di kampus. Nah sekarang Anda ingin memberikan sebuah beban konstruksi hukum pekerjaan ulama kepada para santri yang masih di level dasar yang dalam konteks belum masuk untuk bisa merumuskan sebuah hukum, hanya mengcopy paste ya pembelajaran di hukum-hukum yang disampaikan oleh ulama, strukturnya begini tapi tidak melahirkan sebuah pandangan hukum ya, ini yang jadi persoalan di sini. Jadi saya kira kalau memang tujuannya ini masukan ingin menanamkan sebuah kecintaan, rasa cinta kepada bangsa, negara atau penguatan keagamaan dalam konteks kebangsaan, maka menurut kami temanya tidak tepat. Ya, temanya tidak tepat. Ya, kalau bisa misalnya BPIP bikin aja yang selaras dengan santri temanya. Ya, kita ambil contoh misalnya peran ulama. Ya, peran ulama dalam melahirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu Anda tebarkan dari Sabang sampai Merauke supaya santri-santri dari Sabang sampai Merauke 34 provinsi itu bisa memunculkan ulamanya masing-masing. Ya, misal dari mulai Aceh siapa ulama yang berkontribusi ya terhadap kemerdekaan Indonesia misalnya kan, bagaimana dari sejarah hidupnya, kemudian pendidikannya, lalu kecintaannya untuk bisa membangun satu tatanan kebersamaan hidup yang menginspirasi ya, dari mulai Aceh terus ke Sumatera Barat, Selatan terus sampai dengan ke Papua, sehingga di daerah masing-masing itu mengenal tokohnya. Santri kan tokohnya ulama ya, kiai ya, syekhnya ya, di situ menginspirasi. Saya kira itu akan lebih masuk gitu ya, dan lebih menanamkan satu kecintaan yang besar sesuai dengan tujuan dibandingkan dengan kita membuat tema-tema yang cenderung sudut pandangnya nanti melahirkan sebuah kontroversi ya. Lalu sekarang kalau ini terjadi lalu santri membuat, lalu hasilnya mau seperti apa gitu
Apa yang didapatkan dari sini? Ya, ini mau dibukukan pandangan Santi, tapi nanti menjadi absurd. Ya, lemah dari berbagai sisi, jadi sayang gitu. Jadi ya, nanti yang dipertanyakan BPIP ya, BPIP kok bisa membuat yang seperti ini gitu kan, dan seterusnya. Jadi saya kira itu hal yang sangat wajar ya untuk diberikan masukan. Dan saya kira juga kalau kita punya niat yang sama, artinya niat ingin menguatkan nilai-nilai kebangsaan dalam perspektif keagamaan gitu kan, saya kira jika memang satu visinya sama, ya, chemistry-nya juga dapat gitu kan, saya kira akan tersinergikan dengan baik lah ya jika mencari tema-tema lain yang lebih sesuai. Nah itu yang mungkin kami soroti. Ini kalau menanyakan hukum menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam, ini saya kira ranahnya bukan di santri ya. Ranahnya bukan di santri, Anda tinggal tanyakan ke MUI kalau belum paham, kalau belum mengerti atau belum tahu ya. Sehingga dari situ nanti bisa dijalin kerjasama. Ya, saya kira di BPIP juga Dewan Pengarahnya kan ada ulama juga, ada kiai juga. Mungkin ada bagusnya berkonsultasi lah ya. Konsultasi, kemudian dari situ didiskusikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang mungkin nanti ada salah paham dari persepsi-persepsi yang berbeda. Apalagi kondisi sekarang dengan dinamika yang sangat luar biasa baik dalam skala global ataupun nasional, segala hal itu bisa dipandang dalam persepsi yang sempit ya, dan seringkali dipandang dalam paradigma politik ya, paradigma politis ya, kadang-kadang kepentingan yang lain, sehingga kadang-kadang niat-niat baik ya yang tidak tersusun dengan baik juga melahirkan persepsi yang berbeda ya, apalagi jika terjadi suasana yang tidak diinginkan. Saya kira saya tidak ingin melebar kepada hal-hal lain, lebih terkonsentrasi kepada ini saja. Masukan dari kami sebaiknya temanya diganti saja yang sesuai dengan karakteristik santri, kebutuhan santri yang sekiranya bisa melahirkan generasi terbaik untuk bisa bersumbangsi kepada negeri. Saya kira itu. Mohon berkenan dan mohon maafkan saya bila ada yang kurang tepat dalam penyampaian. Ya, boleh jadi pemilihan kosakata yang kurang baik atau dari segi pengetahuan yang kurang, mungkin bisa didiskusikan dengan tokoh-tokoh lain yang lebih baik, lebih mencerahkan dan memiliki wawasan yang cukup luas dan bijak. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.